Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Aulia Ramadhani dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Sastra, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, judul materi saya tokoh dan gerakan baru pendidikan, teori-teori pendidikan dan pandangan pendidikan di Indonesia. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang saya jelaskan itu pandangan-pandangan pendidikan. Pandangan atau aliran pendidikan lahir salah satunya karena latar belakang dan berpengaruh filsafat pendidikan sebagai cara pandangan atau aliran. Dalam hal ini tidak membedakan antara aliran klasik dan modern. Nah, yang pertama itu empiris. Berasal dari kata empiri yang berarti pengalaman. Yang dimaksud itu tokoh empirisme ini adalah John Locke, seorang filsafat berkebangsaan Inggris. Saya akan menjelaskan tentang nativisme. Nativisme adalah pengaut dari ajaran filsafat idealisme. Adapun juga tokoh dari nativisme ini aktor Schopenhauer. Nah, aliran ini percaya bahwa potensi-potensi dari faktor pembawaan yang bersifat kodrat sebagai pribadi seorang asli pendidikan paham dari menentang empirisme yang direkrutkan oleh John Locke. Nah, adapun juga contoh dari teori nativisme ini. Contohnya itu ayah yang pintar dan cerdas ketika memiliki anak, kemungkinan besar anaknya juga pintar dan cerdas. Adapun juga ibu yang pintar memasak saat memiliki anak-anaknya juga pintar memasak. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah naturalisme. Nah, pandangan naturalisme menyatakan bahwa kecil kemungkinan manusia dapat dididik karena faktor pembawaan yang bersifat kodrat dari kelahiran. Nah, tokoh aliran ini adalah Jean-Jacques Rousseau, yang seorang filsuf bangsa Prancis yang menggemukan pendapatnya dalam buku Emily, merupakan novel tentang seorang anak yang diasuh secara terpisah dari anak-anak yang lain. Nah, seperti itu. Jadi pendidikan tidak diperlukan dan yang dilaksanakan adalah menyerahkan anak didik ke alam agar pembawaannya yang baik tidak baik, seperti menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan. Membedakan aliran naturalisme dengan aliran lainnya, seperti begitu. Selanjutnya adalah konvergensi. Aliran merupakan sebuah usaha untuk mengomporkan dan macam aliran yang berbeda secara ekstrim, yaitu aliran eksperimen dan nativisme. Yang tokoh dari aliran ini yaitu William Strauss, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman. Ia berpendapat bahwa pembawaan dan lingkungan sama pentingnya keduanya berpengaruh terhadap perkembangan anak didik. Nah, hasilnya perkembangan dan pendidikan anak tergantung pada besar kecilnya pembawaan serta situasi lingkungannya, gitu. Baik, saya akan menjelaskan tentang perennialisme. Menjelaskan bahwa pada dasarnya perennialisme ini adalah sudut pandang di mana seseorang yang lain dicapai oleh pendidikan. Ada pendidikan, nah seperti pendidikan kremikan atas prinsip-prinsip tentang kekayaan, kebenaran, nilai dan nilai yang abadi. Nah, tak lupa terkait waktu, tidak ruang. Perennialisme berakar pada tradisi filosofi yang bisa dilacak kembali ke filosofi Plato, Aristoteles, Thomas dan Aquinas. Nah, adapun juga perennialisme berasal dari kata premial, diartikan sebagai abdi
atau kekal yang dapat berarti pula terus tiada akhir. Esensialisme adalah tujuan membentuk pribadi, budaya, atau di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, pendidikan ditetapkan berdasarkan kepentingan aktivitas kepribadian yang mencangkup ilmu yang harus dikuasai dalam kehidupan dan mampu menggerakkan keinginan manusia, sehingga kurikulum esensialisme ini dianggap sebagai monitor di dunia. Nah, ada juga perbedaan yang utama adalah memberikan dasar berpijak kepada pendidikan yang penuh fleksibel, di mana serba terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan cadangan doktrin tertentu. Adapun tokoh dari esensialisme ini, yang pertama itu Desiderius Erasmus, yang kedua Johann Ernst Pestalozzi, dan William de Haas. Progresisme adalah, menurut pandangan progresisme adalah meningkatkan kecerdasan praktis atau serta untuk membuat siswa menjadi lebih efektif dalam memecahkan berbagai problema yang disajikan dalam konteks pengalaman pada umurnya. Nah, progresisme mempercayai manusia sebagai subjek yang memiliki kemampuan menghadapi dunia dan lingkungan hidupnya, serta mempunyai kemampuan untuk mengatasi dan memecahkan masalah-masalah yang akan mengancam manusia itu sendiri. Nah, progresisme ini memandang manusia sebagai makhluk yang dinamis, kreatif, dan memiliki kebebasan untuk berkembang. Pendidikan harus terpusat pada anak. Saya akan menjelaskan tentang rekonstruksionisme, aliran berpandangan bahwa sekolah semestinya diberikan kepada pencapaian tatanan didaktis yang mendunia. Aliran ini dipercaya bahwa teori pada munculnya tak terpisahkan dari latar belakang atau sosial dalam suatu era kesejarahan tertentu. Aliran ini bercita-cita untuk mewujudkan suatu dana di mana kedaulatan nasional berada dalam pengayoman atau sederajat kedaulatan dalam otoritas internasional. Baik, saya akan berpindah di teori-teori pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu adalah teori behaviorisme. Ya, behaviorisme adalah posisi filsuf yang mengatakan bahwa untuk menjadi ilmu psikologi, Hart telah memfokuskan perhatiannya terhadap suatu yang dapat diteliti lingkungan dan berlaku daripada fokus yang tersedia dalam individu, yang seperti prinsip-prinsip pikiran-pikiran, berbagi citra, perasaan-perasaan, dan sebagai perasaan itu sifatnya subjektif dan kebal bagi pengukuran, sehingga tidak akan pernah menjadi ilmu yang objektif. Nah, teori koneksionalisme adalah belajar dapat terjadi dengan terbentuknya hubungan atau katam atau bond atau asosial atau koneksi natural yang kuat antara stimulus dan respons. Contoh penggunaan teori koneksionalisme adalah pelajaran guru memperlihatkan gambar secara individual atau kelompok. Apabila dilakukan secara kelompok, maka buatlah menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Nah, orang selama belajar itu berlangsung memperhatikan minat keseriusan, ketekunan dalam kerjasama, mengamati dan merespon gambar yang diperhatikan
di atas, atau saya akan bacakan kesimpulan yang saya dari awal jelaskan. Tokoh dan gerakan baru pendidikan di Indonesia menceritakan upaya pembaruan sistem pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman dan konteks lokal. Nah, lokal tokoh seperti Kiai Hajar Dewantara, Buya Hamka, Paula Free, pengaruh global, serta gerakan pendidikan alternatif seperti sekolah alam, homeschooling, dan pendidikan berbasis konteks menunjukkan adanya keberagaman pendidikan dalam merespon tantangan pendidikan nasional. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.